Harta kekayaan Irjen Daniel Tahimonang Silitonga, Kapolda NTT disorot, pecat anak buah pembongkar mafia BBM. Sosok Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga jadi sorotan usai dituntut mundur pendukung Ibda Rudi Soik. Seberapa harta kekayaannya? Diketahui, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga yang dituntut mundur pendukung Ibda Rudi Soik, polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat, PTDH. Pendukung Ibda Rudi Soik yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil Dukung Reformasi Polri bahkan meminta Kapolda NTT Ibda Daniel Tahi Silitonga diadili secara etik maupun pidana. Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Dukung Reformasi Polri, Veronica Atta menyebut Kapolda NTT telah lalai menjalankan tugas menegakkan hukum di NTT. Kami mendesak Kapolda NTT untuk mundur dari jabatan sebagai Kapolda NTT dan mendesak diadili secara etik maupun pidana, karena lalai menjalankan tugas untuk menegakkan hukum di NTT, terutama kasus mafia BBM, kata Veronica Atta melalui keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Mereka juga mendesak Kapolri segera membentuk komisi etik dan mengadili Kapolres Kupang Kota, Kasat Reskrim dan seluruh personel Polri yang terlibat dalam penyidikan mafia BBM, karena lalai serta tidak profesional dalam menjalankan tugas. Veronica Atta mengatakan, Kapolda NTT seolah sedang mempertontonkan sirkus penegakan hukum dan melakukan pembodohan terhadap publik NTT. Jadi, pihaknya mendesak Kapolri segera membentuk tim satuan tugas khusus dan mengambil alih penanganan terhadap mafia BBM di NTT. Mereka juga mendesak Kapolri membatalkan putusan etik terhadap Ibda Rudi Soik. Kami juga meminta Kapolri memulihkan nama baik Ibda Rudi Soik karena dinilai tebang pilih dalam penegakan hukum dan diduga Polda NTT tindakan obstruction of justice melalui peradilan sesat atas Ibda Rudi Soik, katanya. Veronica menjelaskan, pada tanggal 11 Oktober tahun 2024, Ibda Rudi menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, oleh Polda NTT. Dalam petikan putusan nomor PUT 38/2024, Rudi dinyatakan bersalah secara etik profesi karena lalai serta tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri akibat keliru memasang garis polisi saat sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Kini Rudi melalui kuasa hukumnya sedang melakukan upaya hukum banding atas putusan PTDH itu. Menurut Rudi, ia harusnya tidak dihukum karena melakukan tugas berdasarkan perintah jabatan oleh Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, kata Veronica. Seiring waktu berjalan, lanjut dia, persoalan pokok yakni mafia BBM yang sedang dilidik oleh Ibda Rudi dan tim diberhentikan prosesnya. Entah apa alasan, hingga kini belum ada keterangan resmi oleh pihak Polres Kupang Kota maupun Polda NTT. Bahkan ada upaya untuk menggiring opini agar kasus mafia BBM yang diduga melibatkan beberapa petinggi Polda NTT itu tidak lagi diangkat ke permukaan sebagai kasus hukum. Ini terbukti dari keterangan pers dan upaya-upaya kontra intelijen yang diaminkan oleh Polda NTT dengan menempatkan fokus persoalan hanya pada Ibda Rudi Soik. Terbukti dari beberapa pemberitaan, fokus Polda NTT justru lebih mempersoalkan Rudi Soik, ujar dia. Mulai dari 7 laporan pidana maupun etik lainnya yang konon katanya dilakukan oleh Rudi. Padahal, kata dia, inti masalah yang sedang terjadi dan membuat gaduh seantero NTT adalah persoalan kejahatan penyelundupan BBM yang melibatkan jaringan mafia yang sangat sistematis bekerja. Parahnya lagi, lanjut Veronica, pada tanggal 21 Oktober tahun 2024, rumah Rudi Soik di Bakunase, Kota Kupang didatangi sejumlah anggota Propam Polda NTT dengan alasan hendak melakukan penahanan karena sedang dalam status penanganan secara hukum etik. Tindakan itu dilakukan atas perintah Polda NTT. Aneh bin ajaib, tindakan tersebut justru dilakukan dengan tanpa menunjukkan surat perintah dan dasar penahanan.
Ini jelas terkategori sebagai unprocedural justice, tegasnya. Merespons kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi, kami, Aliansi Masyarakat Sipil Dukung Reformasi Kepolisian, yang terdiri dari jaringan masyarakat sipil, tokoh pemuda, tokoh agama, praktisi hukum, akademisi dan pegiat sosial lainnya, merasa geram dan marah terhadap sikap ketidakprofesionalnya yang ditunjukkan oleh Polda NTT, tegasnya. Lantas, seberapa harta kekayaan Kapolda NTT? Menurut penelusuran surya.co.id, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mulai 2012 hingga 2023. Hal tersebut juga diketahui dari situs LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN. Daniel tidak pernah melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dikutip dari Wikipedia, Irjen Pol DS Daniel Tahimonang Silitonga, SH, MA lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1968. Dia menjabat sebagai Kapolda NTT sejak tanggal 7 Desember tahun 2023. Daniel merupakan lulusan Akpol 1990 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjabat Kapolda NTT, Daniel menjabat sebagai Kapolda Papua Barat. Daniel putra Sumatera Utara yang berasal dari Aik Kahombu, Tano Tombangan Angkola, Tapanuli Selatan.